Dan kita percaya bahwa Allah selalu menolong kita, membimbing kita di dalam segala kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, ya, kita akan belajar di dalam rangkaian peristiwa dari kehidupan daripada Kristus Yesus. Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh membaca di dalam Alkitab kita, ya, secara runtut kita boleh melihat bahwa pertama kita melihat bagaimana Alkitab mencatat tentang peristiwa tentang kelahiran Yesus, ya, tentang peristiwa kelahiran Yesus. Di situ diceritakan dengan detail. Dan yang kedua, kita juga boleh melihat di dalam teks Alkitab, Yesus muncul di umur ke-12 ketika dia berada di bait Allah. Setelah itu muncul lagi ketika Yesus mulai di dalam apa ini, di dalam pelayanannya. Ya, di dalam pelayanan itulah di dalam kitab Injil banyak sekali catatan-catatan di situ bagaimana Yesus menyatakan mujizatnya, bagaimana Yesus memilih para murid-muridnya, ya, dan banyak cerita pengajaran-pengajaran tentang perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan di dalam tulisan-tulisan yang kita lihat di dalam kitab Injil. Dan setelah pelayanan itu kita boleh menginjak kemarin bagaimana peristiwa tentang penyaliban Yesus, penangkapan, dan dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan setelah itu Yesus menampakkan diri selama 40 hari, ya. Bahkan Paulus pun mencatat lebih daripada 500 orang yang menyaksikan bagaimana peristiwa penampakan Yesus. Dan peristiwa penampakan Yesus secara detail pun boleh dilihat di dalam kitab Injil ketika mereka bertemu dengan para muridnya. Ya, ketika mereka apa ini perjalanan ke Emmaus, ketika Yesus menampakkan diri, ketika apa ini para murid sedang mencari ikan. Dan setelah itu adalah bagaimana peristiwa yang minggu yang lalu kita nyatakan hari Kamis tentang kenaikan Yesus ke surga, ya, kenaikan Yesus ke surga. Dan nanti setelah kenaikan Yesus ke surga inilah ada 10 hari, ya, ke depan yang nanti tanggal 24 kita rayakan dengan peristiwa Pantekosta, ya. Dan sekarang ini adalah bagaimana penantian untuk menjelang hari yang ke-50, hari Pentakosta. Bapak kasih Tuhan kalau kita boleh di dalam gereja-gereja biasanya di dalam sepekan ini, dalam 10 hari inilah ada gereja-gereja yang melakukan apa nih doa, melakukan ibadah-ibadah selama 10 hari. Dan pada malam hari ini juga kita mau belajar ya sedikit tentang firman Tuhan yang tercantum yang sesuai dengan peristiwa yang di dalam Alkitab hari ini, bagaimana masa mereka menantikan akan peristiwa besar di dalam sejarah gereja, ya. Yaitu mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Saya bacakan begini judulnya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus dan Simon, orang Selot dan Yudas bin Yakobus. 14. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak kasih Tuhan kalau kita boleh melihat di dalam teks ini ya, bagaimana Lukas ya penulis daripada kisah para rasul ini mencatat ya peristiwa antara Yesus naik dan bagaimana tentang turunnya Roh Kudus ya yang berjarak dikatakan 10 hari ya. Ini merupakan hubungan bagaimana kenyataan Yesus sebagai seorang juru selamat dan bagaimana nanti gereja itu berdiri di dalam apa melalui peristiwa apa nih Pantekosta dan kita mengetahui bahwa gereja berdiri yaitu di dalam peristiwa Pantekosta ini ya. Dan di sini juga kita boleh melihat juga bahwa
Lukas mencatat dengan detail di dalam kisah para rasul siapa-siapa yang ada, siapa yang ikut menantikan di dalam peristiwa ini. Dan memang ketika Yesus naik ke surga pun mereka dikasih pesan oleh Yesus untuk kembali kemana? Ke Yerusalem. Dan kita ketahui Yerusalem sebagai pusat peribadatan, sebagai pusat kerohanian. Dan mereka di sana untuk berdoa. Bagaimana untuk menerima akan setiap janji daripada kepenuhan atau Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Dan di sini penting bagi kita bahwa dikatakan Yerusalem, ya. Bahkan Yesus pun mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku mulai dari mana? Yerusalem sampai apa? Ke ujung dunia. Dan mereka dikembalikan lagi. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan bahwa mereka kembali ya ke Yerusalem yang disebut Bukit Zaitun, ya mereka kembali ke sana. Yang dulunya mereka terpencar, yang dulunya mereka melarikan diri dengan segala ketakutan, bahkan mereka kembali kepada profesi-profesi yang lama. Tetapi di sini Yesus memberikan perintah untuk kembali ke Yerusalem dan betul apa yang diperintahkan Yesus pada waktu itu adalah mereka laksanakan. Meskipun dengan segala resiko, dengan segala ketakutan, dengan segala kekhawatiran yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu menjadi sesuatu tantangan besar bagi mereka. Karena bagaimana orang-orang Romawi, ya orang-orang Yahudi sendiri pun masih mengejar, masih mencari orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu. Tetapi dengan segala keberanian, dengan segala resiko, dengan apa yang menjadi perintah oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus, mereka kembali ke Yerusalem, ya, dan mereka berkumpul di sana. Dan kita juga lihat, kita selidiki dulu dari teks ini juga. Di ayat ke-13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka apa? Menumpang, ya. Dikatakan di sini ruang atau satu ruang kosong mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat bagaimana Yesus dulu ketika melaksanakan perjamuan malam, ya. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus masuk ke dalam penderitaannya, mereka pernah mengalami yang namanya peristiwa perjamuan malam. Dan peristiwa perjamuan malam ini juga menjadi sangat penting di dalam pelayanan Yesus. Dengan bukti apa? Ketika Yesus menampakkan diri, ya, roti itu menjadi simbol yang sangat penting, ya. Ketika para murid ya sedang mencari ikan, Yesus tanya ada makanan di situ, mereka tidak ada dan mereka mencari ikan dan ketika mereka sudah mendapatkan ikan, ketika mereka makan bersama-sama baru mereka ingat bahwa itu adalah gurunya, yaitu Yesus. Begitu juga kalau kita boleh melihat di dalam peristiwa ketika dua murid di dalam perjalanannya ke Emmaus, meskipun mereka bersama-sama berjalan, mereka bercerita begitu panjangnya, mereka masih belum mengenal Kristus yang bersama-sama dengan dia. Tetapi di sini kita boleh melihat apa? Ketika Yesus masuk ke rumahnya mereka dan mereka memecahkan roti, mereka baru sadar, baru ingat bahwa perjamuan, ya, roti itu menjadi sangat simbolis yang sangat mengingatkan di dalam kehidupan para murid. Dan ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita. Maka apa? Sampai hari ini di dalam gereja-gereja, ya ada gereja yang setiap minggu melaksanakan perjamuan suci, ada yang setiap bulan mengadakan perjamuan suci atau mungkin 3 bulan sekali. Tetapi bukan masalah frekuensinya, tetapi bagaimana ketika kita mengingat, ketika kita mengambil roti dan anggur itu, kita mengingat bahwa itu peristiwa yang sangat penting, yang memori yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa itu adalah bagaimana peristiwa Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah darah dan tubuh yang kita peringati ketika kita menikmati yang namanya perjamuan suci itu. Dan ini menjadi penting di mana mereka kembali ke sana, mereka berkumpul di sana, dan di situ dengan jelas Lukas mencatat siapa-siapa mereka, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Alfeus, dan Simon orang Silot, dan Yudas bin Yakobus. Ya, tercatat secara lengkap bagaimana murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan kita menginjak di dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara. Di situ bukan hanya para murid saja, tetapi Yesus, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus pun
ikut bersama-sama dengan apa nih, dengan mereka. Tetapi di sini ya ada dua kata yang sangat penting ya, yang nanti kita mau pelajari, nanti kita mau bersama-sama. Yang pertama adalah kata amotumadon yang secara harfiah dikatakan sepemikiran ya, dikatakan mereka bertekun dengan apa? Sehati ya. Ada kata mereka bertekun dengan apa nih? Sehati ya. Dikatakan ketekunan ya, kesehatian ini menjadi penting di dalam apa? Menjadi penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Dikatakan mereka ada kesamaan jiwa, kesamaan bagaimana tujuan yang sama ya, bagaimana mereka kesatuan hati menunjukkan ciri bagaimana gereja mula-mula ya. Bagaimana kalau nanti kita boleh melihat di dalam kisah para rasul di pasal-pasal selanjutnya bagaimana mereka bersatu hati, mereka memecahkan roti setiap hari, apa yang menjadi miliknya mereka taruhkan bersama-sama, mereka bagi bersama-sama. Ya, ini bagaimana tentang apa nih? Tentang sepemikiran, ya, satu ide yang sama, satu pemikiran yang sama, satu konsep yang sama yang ada di dalam apa nih? Di dalam murid-murid pada waktu itu. Yang kedua dikatakan adalah kata proas kartes rot untes ya. Katakan menunjukkan pada tindakan ketekunan dengan sehati dalam doa bersama-sama ya. Artinya di dalam peristiwa ini ketika mereka sudah satu ide, satu pemikiran, satu konsep yang sama dan mereka nyatakan di dalam peristiwa doa. Tetapi doa di sini bukan berhenti doa pada waktu itu saja, tetapi dikatakan di sini apa? Mereka sehati berdoa bersama-sama dengan terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, bahkan dikatakan apa? Penuh dedikasi, ya, penuh dedikasi, ya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu mungkin boleh melihat di dalam apa ini, di dalam teks Alkitab, ya, bagaimana Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang bertekun di dalam doa. Bagaimana seorang janda, dia yang menginginkan yang namanya kebenaran, dan dia ketemu dengan namanya hakim yang lalim pada waktu itu. Ya, ibu ini menyadari bahwa yang dihadapi itu adalah hakim yang lalim. Ya. Tetapi tekunannya ibu ini terus setiap hari datang, ketemu dengan hakim ini, memohon akan kebenaran, memohon akan keadilan bagi dirinya. Ya. Akhirnya hakim ini juga luluh hatinya. Ya. Jadi ketekunan di dalam doa itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dan ternyata murid-murid itu sudah berikan contoh kepada kita semua di dalam dunia modern atau akhir zaman hari ini. Ya. Dan memang tidak gampang. Ketika kita berdoa di dalam hal yang ide yang sama, dengan tujuan yang sama, apalagi bersama-sama, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Memang Yesus mengatakan bila dua tiga orang berkumpul bersatu hati, ya, datang Yesus hadir di situ, Allah hadir di situ. Dan di dalam doa-doa kita memang sangat sulit untuk mempersatukan. Ya, mungkin Bapak Ibu hari ini kita sering sekali mendengar yang namanya perpecahan-perpecahan di dalam apa? Di dalam gereja. Di dalam logika berpikir kita, kenapa kok terjadi hal itu? Kan aneh, gitu loh. Kita punya satu baptisan, kita punya satu semuanya apa yang dikatakan Paulus. Tetapi kenapa kok sering pecah? Bahkan di dalam doa-doa kita pun kadang-kadang kita punya permohonan doa sendiri, mereka sendiri, yang lain sendiri-sendiri, ya. Mereka menggunakan egonya. Tetapi di sini kita mau belajar di dalam peristiwa para murid ini, ya, untuk menyatakan doa, ya. Doa bagaimana mereka bertekun, mereka bersehati, mereka menyatakan akan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka dan visi yang mereka nyatakan di dalam kehidupan apa nih? Kehidupan mereka tentang kesatuan hati, tentang berdoa. Marilah kita selalu memohon akan doa-doa. Makanya kita juga tidak selalu kita selalu mengatakan kita bersatu doa ya seperti contohnya tadi Ibu Ayu sudah berdoa, kita bersatu hati berdoa untuk Ibu Sri bagaimana nanti proses operasinya tentang kesehatannya.
Dan dia biarlah melalui fellowship ini kita juga belajar bersama-sama tentang kesatuan hati, apa yang di pokok pergumulan kita di dalam hidup kita, kita doakan bersama-sama. Dan kita yakinlah ketika kita punya kesatuan hati, kita berdoa tanpa henti, terus-menerus, Tuhan pasti mendengar akan setiap doa dan permohonan kita. Itu kalau kita boleh melihat di dalam apa ini, di dalam teks kita pada hari ini. Tetapi di sini kita akan belajar tiga hal yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah persekutuan, ya, itu merupakan suatu ruang pemulihan di dalam kehidupan. Dan ini pun Yesus menyatakan hal itu kepada muridnya. Meskipun mereka terpencar, mereka lari terpisah kemana-mana, tetapi Yesus memanggil mereka untuk kembali kumpul ke Yerusalem. Ya, mereka kembali kumpul di Yerusalem. Ya, dan ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kalau kita boleh melihat hari ini, ya, ketika kita, ya, persekutuan, ya, terkadang-kadang secara jasmani kita hadir bersama-sama. Tetapi secara pemikiran, secara ide, ya, secara kekompakan, itu kita sulit sekali. Tetapi melalui persekutuan inilah, ya, sebetulnya di dalam hubungan-hubungan kita, ya, itu terjadi pemulihan bagi kita semuanya. Ya, bagaimana gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya, eklesia, ya, dan diharapkan disitulah gereja menjadi terang, menjadi garam, ya, bukan gereja sebagai suatu lembaga sebagai konflik, suatu lembaga perpecahan, ya, lembaga menjadi suatu perkara besar, tetapi gereja seharusnya menjadi suatu ruang pemulihan di dalam apa nih, di dalam kehidupan setiap umatnya. Ya, memang kita miris sekali, kita sering mendengar, bahkan kalau kita boleh melihat di dalam media sosial, ya sering saling menyerang satu dengan yang saling menjatuhkan satu dengan lain. Akhirnya bukan menjadi tempat persekutuan pemulihan terhadap jiwa-jiwa, tetapi bagaimana itu menjadi sarana untuk menjadi saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Tetapi di sini melalui teks ini, ya Yesus memberikan pengajaran kepada kita, ya persekutuan sebagai ruang pemulihan bagi kita. Terkadang ketika kita mengisolasi, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, ya kita selalu pinginnya selalu menyendiri, menjauhkan dari persekutuan, padahal itu lebih parah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita semakin berkumpul dengan banyak orang, kita akan ditemukan dengan orang-orang yang mensupport kita, mendukung kita, saling menguatkan, ya, saling menasihati. Dan itulah keinginan Yesus membangun gerejanya di dalam kehidupan kita sebagai pusat persekutuan yang untuk memulihkan akan kehidupan daripada mereka. Makanya Yesus memahami, Yesus mengerti bagaimana ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan daripada murid ketika Yesus harus mati di kayu salib, dan ketika Yesus menampakkan diri pun cuma 40 hari dan harus naik ke surga, mereka rasanya kecewa. Tetapi Yesus memberikan pesan untuk mereka berkumpul kembali. Ya. Meskipun mereka semuanya saling kecewa, tetapi ketika mereka berhadir bersama-sama dibuktikan apa? Mereka bertekun, bersehati di dalam doa. Marilah kita bersama-sama memahami gereja sebagai tempat pemulihan di dalam kehidupan kita. Sebagai persekutuan pemulihan di dalam kehidupan kita. Mungkin melalui Zoom ini juga, ya, sebagai tempat bagaimana pemulihan kita meskipun kita terpisahkan dengan jarak, ya. Kita tidak bisa menyentuh, kita tidak bisa merasakan pertemuan secara jasmani. Tetapi melalui media ini, kehadiran kita, doa-doa kita, nasihat kita, sharing-sharing kita, memulihkan setiap pribadi kita, membangun akan setiap pribadi kita, dan menjadikan kita lebih dewasa di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Bagaimana persekutuan itu memberikan suatu ruang pemulihan di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Kita lihat poin yang kedua. Dikatakan apa? Mereka menanti dengan apa? Sehati. Ya. Kalau kata menanti, kata menunggu itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Ya. Apalagi kita menanti ingin mendengar sesuatu yang rasanya tidak baik, ya. Apalagi kalau kita sekarang menanti untuk ke dokter, ya. Nanti dokter omong apa,
seperti ini atau seperti ini, ya. Mungkin banyak pikiran-pikiran negatif kita yang lebih banyak daripada pikiran positif kalau kita berhadapan dengan dokter, berhadapan dengan rumah sakit. Mungkin Ibu Sri juga mengalami hal ini, mungkin ketakutan, kekhawatiran tentang nanti operasinya, tetapi percayalah, biarlah Allah selalu memberikan anugerahnya, memberikan pengharapannya, memberikan sukacita damainya, meskipun harus menunggu. Dan di sini kita juga boleh melihat kembali bahwa mereka menantikan apa sih? Ya. Yesus sudah bersama-sama dengan mereka 3 tahun lebih. Setelah itu mereka kecewa dengan peristiwa penyaliban Yesus. Ternyata Yesus datang lagi cuma sekitar 40 hari saja. Mereka bersama, mereka rasanya senang, tetapi hilang kembali. Ya, bahkan mereka naik ke surga. Tetapi Yesus memberikan suatu perintah bahwa mereka suruh kembali ke Yerusalem menantikan, yaitu Roh Kudus, ya, kuasa itu yang akan turun di dalam kehidupan mereka, di dalam peristiwa hari Pentakosta yang nanti kita rayakan di hari Minggu tanggal 24. Ketika kita menantikan sesuatu yang sangat penting bagi kita, apalagi itu yang kita butuhkan, itu yang kita inginkan, kita pasti akan menantinya dengan rasa aktif, rasa proaktif yang begitu senang, ya. Karena kita menantikan dengan apa nih, apa yang menjadi milik kita. Sama seperti kalau kita hari ini, ya, ketika kita punya pesan, ya, kita punya pesan. Dengan kemajuan teknologi ini, hati kita ini rasanya lebih tenang, ya. Kalau kita dulu mengirim surat atau kita mengirim barang, ya, belum ada namanya notifikasi handphone, smartphone hari ini, kita tidak tahu barang kita ini masih di kantor pos atau sudah dalam perjalanan atau di mana kita tidak tahu. Tetapi kalau sekarang kita belanja, ya, mulai Tokopedia, Shopee atau apa, ketika kita klik, kita pesan, kita bayar, di situ ada notifikasinya. Oh, barang lagi packing, diantar ke pengiriman, oh dalam perjalanan, ya, langsung berapa hari kemudian kita lihat lagi, oh sudah sampai di kota kita, tinggal menuju rumah kita, ya. Ketika kita melihat notifikasi itu semakin dekat dengan rumah kita, notifikasi kita lebih semangat, kita pasti menunggu akan apa yang kita nantikan itu. Itu enak, ada notifikasinya. Tetapi kalau kita menunggu tanpa notifikasi, apakah 1 hari, apakah 2 hari, apakah 1 bulan, kita tidak mengerti. Apakah kita masih dengan semangat untuk menunggu itu? Apalagi menerima janji yang sama bagi orang yang berbeda. Ya, dikatakan mereka bersama-sama, mungkin ada mungkin teman yang lain, mungkin murid yang lain mengatakan, benarkah Yesus akan memberikan janjinya? Untuk apa kita menantikan? Mungkin ada teman yang lain, apa nih, murid yang lain, untuk apa kita menunggu, ya. Tetapi di sini kita mau belajar, ya, menanti dengan sehati itu menjadi sesuatu yang sangat sulit di dalam dunia modern hari ini, dengan segala kepentingan kita, dengan segala ego kita. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana menanti dengan sehati, berdoa bersama-sama, dan kita belum tahu kapan jawaban doa itu ada. Tetapi Yesus ingin selalu mengajarkan kepada kita menunggu pertolongan Tuhan. Itu ya dan amin bagi kita semuanya. Dan kesehatian kita ketika kita menunggu, karena kita punya jaminan. Janji Yesus, iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari akan setiap janjinya. Bahkan nanti kalau kita boleh melihat ketika mereka bertekun sehati di dalam bagaimana peristiwa Pentakosta, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka, dan bagaimana kita boleh melihat karya Roh Kudus selanjutnya. Banyak orang bertobat, banyak orang dibaptiskan, dan bagaimana gereja mula-mula menyatakan akan eksistensinya sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kita menanti dengan berdoa bersama-sama, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja-gereja kita. Bila kita bersama-sama menanti akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Dan semua hari ini gereja, ketika mereka bertekun sehati berdoa selama 10 hari, menantikan bagaimana karya Roh Kudus bekerja bagi gerejanya, bagi kita semua. Itu poin yang kedua. Sekarang kita lihat poin yang terakhir.
Ya. Dikatakan apa? Mereka sehati bertekun di dalam apa? Di dalam doa. Ya. Doa-doa apa sih yang kita mau sampaikan kepada Kristus? Ya. Doa adalah sebuah cara persekutuan menjaga orientasi pada Allah di tengah ketidakpastian. Ya. Sebetulnya, ketika kita berdoa, itu memberikan keyakinan di dalam diri kita. Ketika saya berkata, ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan itu pasti mendengar. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita ini tidak percaya dengan Allah kita. Ya. Di dalam doa kita banyak isinya, ucapan syukur, permohonan. Ketika kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, berarti kita meyakini bahwa Allah itu mau mendengar dan menjawab doa kita. Ya, meskipun tanda kutip harus kita pahami bahwa kehendak Allah itu yang terjadi di dalam setiap doa kita. Ya, dan kita percaya, kita memahami. Jangan sampai doa-doa kita ini menjadi doa yang mendikte akan kehendak dan rencana Allah bagi kita semuanya. Ya. Dan doa juga diajarkan kepada kita bagaimana kita melatih untuk bersekutu, mengarahkan setiap keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita bisa memahami dan mengerti bahwa teman kita bisa menolong, kita pasti datang ke dia. Karena kita tahu, kita yakin bahwa dia bisa menolong saya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga pasti tahu dan yakin bahwa Allah itu pasti menolong kita. Dan dia sanggup menolong kita. Makanya kita datang di dalam persekutuan kita, datang di dalam doa-doa kita, dan kita memohon semuanya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana doa juga bisa ya memberikan mengubah akan segala permintaan kita atau kehendak kita yang seharusnya tunduk kepada kehendak Allah. Ya. Jangan sampai kita mau mengatur Tuhan dengan doa-doa kita. Kita mau meluruskan akan kehendak kita, ya, dan Tuhan ingin memenuhi akan kehendak kita tidak. Terbalik di dalam itu semuanya. Makanya biarlah ketika kita berdoa, kita memohon akan biarlah kehendak Tuhan apa yang terjadi. Bahkan Yesus pun sudah mengajarkan kepada kita ketika Yesus berada di Getsemani. Ya. Yesus rasanya ingin menolak, menolak, dan menolak kalau bisa cawan ini lalu daripada kehidupan Yesus. Siapa yang mau menerima cawan itu, penderitaan itu? Tetapi Yesus mengatakan apa? Biarlah kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan. Dan kita hari ini, ketika kita berdoa, secara logika kita, kita tidak mengerti apa jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah dan percayalah, setiap jawaban doa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu semuanya untuk kebaikan kita. Meskipun rasanya secara jasmani, rasanya kita menolak, rasanya tidak cocok dengan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah lebih mengerti apa yang jadi kebutuhan kita, menjadi keinginan kita di dalam kehidupan kita semuanya. Dan begitu juga murid-murid, mereka berdoa bersama-sama. Mereka menantikan bagaimana karya Roh Kudus peristiwa Pantekosta itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka tak henti-hentinya berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa sampai menantikan kapan peristiwa Pentakosta itu ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Dan biarlah kita semuanya pada malam hari ini ya kita saling mendukung di dalam doa. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita bersatu hati dan yakinlah dan percayalah apapun yang kita minta. Dan biarlah semuanya setiap kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Bersehati di dalam setiap permohonan dan doa-doa kita. Dan naikkanlah doa terus-menerus sampai Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ayu. Amin.